Harusnya adalah bab kitab siam, maka ini kita tunda. Nanti kita puasa itu di Februari ya. Kita bulan Februari ya. Tidak lama lagi nanti kita bahas mungkin sebulan sebelumnya. Kemudian kitabul hajj, kemudian kita bisa bahas nanti mendekati Idul Adha di 1447 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ke-6. Yang ini jarang dibahas. Itu adalah kitabul jihad. Ya, kitabul jihad. Kalau di terjemah halaman 323 ya. Kalau di kitab Arabnya itu di halaman 199. Sekarang kita coba bahas ya di bab ke-6, yaitu kitabul jihad. Ya, di fikih-fikih klasik ya selalu ada pembahasan tentang bab jihad ya, bab jihad. Dan ini penting. Dulu sangat bermanfaat ya, dulu sangat bermanfaat karena ketika seorang diserang ya, atau dan dalam konsep jihad di di agama Islam itu tidak mulai duluan ya, tidak memulai duluan. Jadi awal-awal peperangan Rasulullah SAW itu biasanya untuk bertahan ya, atau untuk membela ya, untuk membela. Semisal di perang Badar ya, kemudian perang Uhud gitu ya. Itu semua hampir mendapat serangan. Nah, namun di masa-masa setelahnya, ketika memang ada tuntutan untuk mendakwahkan Islam ke penjuru dunia, maka tetap ditanya ya, tetap ditanya. Jadi misalnya di zaman Umar ya, ekspansi kan ke arah Persia, kemudian ke arah Romawi, kan dua itu ya, dua peradaban yang besar saat itu, Persia ya sekarang Iran, Irak gitu ya. Kemudian Romawi itu ke arah Asia Tengah ke atas ya, dan ke arah utara. Maka itu dua peradaban yang memang diserang, memang ditanya. Jadi kalau nanti kita lihat ya, ketika urutannya itu nggak langsung diserang. Jadi didakwahkan dulu, diajak ya. Kemudian bila tidak mau, maka ada dua pilihan ya, yaitu tadi ya, berperang. Kemudian yang kedua, bisa terjamin namun membayar jizyah ya. Itu ya disebut dengan upeti lah ya, upeti, sehingga dia aman ya di bawah perlindungan kaum muslimin. Itu yang ada di zaman klasik dulu. Nah, makanya selalu ada di bab fikih, mau di fikih Syafi'i ya, di fikih Hambali, itu selalu ada bab kitabul jihad, dan biasanya ditaruh di bagian akhir ya. Biasanya ditaruh di bagian akhir. Namun di kitab ini ada di bab di tengah ya, kitabul jihad. Baik, kita mulai. Al-mas'alatul awal, ta'rifuhu wa fadluhu wa hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyanu. Jadi kita bahas tentang apa itu jihad ya dalam Islam, dan bagaimana Islam ini mengatur dengan detail, dan tidak ada agama yang serinci ini. Dan kita lihat juga bagaimana orang-orang yang berperang atau misalnya menjajah negeri-negeri kaum muslimin itu sangat tidak beradab ya, karena mereka tidak punya aturan ya. Dia mungkin membunuh anak-anak, kemudian membunuh para wanita, kemudian merusak rumah ibadah, baik itu gerejanya kan atau masjidnya, yang padahal itu dilarang ya, dilarang kalau kita membaca pembahasan fikih di kitab jihad. Baik. Al-jihad ya, al-jihad. Jihad itu secara bahasa adalah badzul juhdi wa taqati wal wasa', yaitu adalah mengerahkan kekuatan ya, dan juga daya upaya dan juga kemampuan. Sesuai asal katanya, dari kata jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Karena berjihad itu, kalau kita lebih luas lagi, Nabi SAW menggunakan kata yang sama untuk
mengibaratkan berjihad untuk melawan hawa nafsu. Sebagaimana orang yang dia terzolimi, kemudian dia punya kemampuan untuk membalas dari orang yang menzolimi dia, dan dia kondisinya saat itu sangat marah, kemudian dia juga secara derajat berada di atas orang yang menzolimi dia, tapi dia tahan, maka itu adalah orang yang kata Nabi SAW diganjar dengan pahala yang besar. Ketika dia bisa membalas, ya, dia posisinya di atas, dia terzolimi, bisa boleh membalas, namun dia tetap tahan. Maka ini adalah perlu kesungguhan yang besar. Nah, kadang Nabi menggunakan istilah jihad ya untuk hal yang lebih luas. Nah, namun di pembahasan ini yaitu istilah jihad yang berbeda yang akan kita bahas. Dan secara istilah yaitu adalah bidzalikal juhdi atau badlukal juhdi wal wasa' fi qitalil a'da'i minal kuffari wa madafa'tihim. Jadi secara istilah adalah mengerahkan kekuatan, kemudian kemampuan fi qitalil a'da, yaitu untuk memerangi musuh. Minal kuffar, itu dari kalangan orang-orang kufar, dan juga musuh-musuh yang bersekutu dengan dia, bersekutu dengannya. Seperti dulu ketika perang yang sangat besar itu adalah Ahzab, di mana kondisinya Nabi SAW itu dikepung dari atas dan bawah. Atas dan bawah itu adalah atas, kan Madinah itu ada di selatan ya. Jadi kalau Madinah itu ada di atas, jadi orang-orang Mekah dia kalau mau ke arah utara dia pasti lewat Madinah. Nah, ini dikepung dari sisi yang orang-orang kafir Quraisy, dan juga di Madinah itu juga ada orang-orang Yahudi. Kemudian di antara Mekah Madinah itu ada suku-suku kecil yang mereka berkoalisi, bergabung gitu ya. Dan mereka berkoalisi atau bersekutu dengan orang-orang kafir ketika itu. Maka jihad di sini termasuk itu. Jadi melawan musuh, tidak hanya orang kafir saja tapi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan dari kalangan ahlul kitab, ahlul kitab yang juga masuk dalam pembahasan fikih ini. Nah, kemudian keutamaannya kata Nabi SAW, al jihadu dharutus sanamil Islam. Jadi jihad ini adalah puncak dari keislaman. Sebagaimana Nabi SAW itu menyebut jihad seperti itu. Jadi kalau sholat itu tiang agama, kemudian keimanan itu adalah usul pokok dari agama, maka puncaknya itu adalah jihad. Karena Islam ketika, apalagi di zaman yang sangat kritis waktu itu, di zaman Nabi SAW, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu kalah di peperangan yang pertama, misalnya perang Badar, udah selesai. Maka sampai Nabi SAW berdoa, jika engkau tidak memenangkan umat ini, engkau ya Allah, kata Nabi SAW, la yu'bad, engkau tidak akan disembah. Karena kalau kalah di medan pertempuran yang pertama di perang Badar, yang ketika itu berapa? 300 banding 1000, 300 banding 1000. Dan misalnya kalah, maka sudah habis dakwah Islam. Maka Islam menjadi tinggi, mulia, dan menang dengan jihad. Sampai nanti turun, runtuh. Kan berganti dari kekhalifahan, kemudian berubah menjadi dinasti, kemudian berubah menjadi kesultanan, kemudian berubah menjadi raja yang zalim, sampai fase-fase yang menunjukkan akhir zaman,
yang nanti akan kembali lagi ya ketika Imam Mahdi turun, kemudian Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa, yang pada akhirnya menang juga dengan berjihad, ya dengan berjihad. Maka fase akhir-akhir keislaman itu Islam juga menjadi tinggi dengan seperti dulu, yaitu dengan berjihad, ya. Seperti itu. Maka ini adalah sesuatu pembahasan yang memang banyak muncul di pembahasan fikih. Nah, kemudian kita lihat apa hikmahnya, ya. Karena dari sini biasanya sebagian orang-orang yang fobia, takut ya terhadap Islam, yang menyebut Islam itu sangat keras ya, atau sering menumpahkan darah. Maka kita lihat bagaimana ya fikih dalam berjihad ya yang sesungguhnya. Maka di sini amal hikmatu min masyru'iyatil jihad, adapun hikmah disyariatkannya jihad dalam agama Islam, karena faqad syara'ahu Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mensyariatkan demi tujuan yang tinggi ya. Yang pertama yaitu syara'al jihadu li takhrisin nas min ibadatil awthan wat taghut. Jadi perspektifnya ketika seorang, atau kita lihatlah misalnya di zaman dulu Abu Bakar belum banyak berekspansi. Setelah Abu Umar, di zaman Umar bin Khattab itu mulai ya dibuat batalion-batalion yang berbeda-beda. Kemudian sudah mulai diplanningkan tahun ini akan meluas ya, kita berdakwah meluas ke arah Syam, ke atas dan seterusnya. Itu kalau kita berpikir ya, dan ketika dia sudah mulai mengepung satu target, maka yang dilakukan pertama kali adalah diajak ya, didakwahkan untuk masuk Islam dengan semangat bahwasannya saat itu musuh-musuhnya itu senang menyembah berhala. Ada yang Nasrani, ya, ada yang nggak mau beriman, ya. Padahal ajakan itu, ya, kalau kita renungi lebih dalam, itu sebenarnya mengajak mereka agar tidak masuk neraka dan mengajak mereka untuk masuk kepada surga atau kepada agama Islam. Jadi sebenarnya seandainya jihad itu nggak ada, maka cara seperti apa lagi yang bisa dilakukan dan berefek besar ya untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin belum kenal dakwah ketika itu ya. Karena memang Islam dimulai dari dakwah yang sir ya, yang sembunyi-sembunyi, akhirnya mulai mulai terang-terangan ya, kemudian mulai diserang tapi belum boleh berperang, bertahap. Kemudian mulai diserang dan boleh ikut menyerang gitu kan. Kemudian sampai akhirnya ketika Fathul Mekkah, di mana kekuatan kaum muslimin itu meningkat, yang waktu perang Ahzab jumlahnya baru cuma 3.000. Kemudian setelah itu menang ya, malu itu semua orang kafir Quraisy ketika itu. Akhirnya tahun berikutnya mulai mau umroh haji ya, umroh waktu itu. Kemudian berhenti di Hudaibiyah, dicegat kan, nggak bisa masuk ke Mekah dengan perjanjian Hudaibiyah. Dengan perjanjian Hudaibiyah yang isinya kalau kita baca seperti merugikan kaum muslimin. Apa? Yang pertama, kaum muslimin harus pulang, nggak boleh umroh ya, nggak boleh ke Mekah. Ini marah nih, pada 3.000 ya. Kalau sebagian sahabat udah ada yang udah kita perang aja gitu ya. Tapi enggak, karena perjanjian Hudaibiyah ini adalah wahyu ya. Ya, wahyu yang dengan perjanjian Hudaibiyah ini nanti jumlah 3.000 orang Islam saat selesai perang Ahzab, maka setelah Fathu Mekah 2 tahun kemudian jumlahnya tuh langsung 10.000 ya. Jumlahnya langsung 10.000. Jadi naik berapa persen itu ya? Naik hampir 300% ya.
Padahal ya perjanjian Hudaybiyah itu tadi ya, di antara perjanjiannya adalah kaum muslimin ketika di Hudaybiyah pulang. Padahal udah bawa apa? Udah bawa sesembelihan ya, udah bawa hewan-hewan kurban yang sudah di kulitnya itu bulunya itu udah dikasih darah gitu ya. Itu tanda benar-benar mau mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi pulang ya kan. Ini yang bikin paling nggak bisa diterima ya. Ketika tahu itu ya, terus poin kedua adalah kalau ada orang muslim atau orang yang dari Madinah, dia mau pulang ke Mekah ketemu keluarganya dan dia mau kembali ke agama yang lama, maka harus diizinkan. Ya. Tapi kebalikannya, kalau ada saudaranya kaum muslimin yang di Mekah yang lagi terjebak ya, terjebak oleh orang-orang kafir Quraisy, dia mau lari ya, mau lari kabur ke Madinah, maka nggak boleh diterima ya, nggak boleh diterima. Kesannya rugi kan? Nomor satu udah rugi, nggak boleh beribadah, nggak boleh haji umroh. Kemudian yang kedua, kalau ada dari orang-orang di Madinah mau balik ke Mekah harus diizinin, apalagi mau balik ke agamanya yang dulu. Tapi kebalikannya, kalau ada orang muslim, mungkin ada yang masih terjebak di Mekah, mau lari ke Madinah, itu nggak boleh, harus dikembalikan ke Mekah ya, nggak boleh dibalikan ke Mekah. Jadi kan ditulis ya saat itu di Hudaybiyah, belum distempel ya, belum disepakati. Kemudian jadi ketika itu utusan yang menjadi utusan kedua belah pihak di sisi kaum kafir itu namanya Suhail bin Amr. Di sisi kaum muslimin yang menjadi utusan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, biasa ya. Jadi di antara bentuk perjanjian itu ditulis ya. Mulai dari menulis ya, bismillah ya, ditulis oleh tangan Ali. Kemudian orang-orang kafir Quraisy enggak setuju. Apa itu Allah? Kita enggak kenal Allah ya. Kan ditulisnya bismillah. Apa itu Allah? Kita enggak kenal Allah, diganti dengan lafaz yang lain yang mereka mau dan kaum muslimin juga mau. Akhirnya Nabi ngalah. Di situ banyak ngalahnya. Kemudian nomor 1 tadi ditulis ya. Maka kita nggak boleh untuk berhaji atau umroh. Kemudian poin yang kedua ditulis. Ketika poin kedua ditulis yang tadi ya, maka saat itu juga ada anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu adalah utusan dari orang-orang kafir Quraisy yang saat itu dia sudah beriman, kakinya diborgol oleh bapaknya itu Suhail bin Amr, dan dia lari ya dari Mekah karena mendengar kaum muslimin sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 20 km dari Mekah. Kemudian lari datang untuk diselamatkan oleh rombongan kaum muslimin. Untuk diselamatkan oleh rombongan kaum muslimin. Saat itu juga ya melihat pemandangan yang memilukan ya, ketika kakinya diborgol, kemudian dia lari meminta diselamatkan, baru nulis poin nomor 2 belum diteken, maka kata Suhail bin Amr termasuk dia ya. Udah mulai nih perjanjian ya, udah ditulis kan, termasuk dia nggak boleh ya. Padahal itu di depan mata ada saudaranya sama kaum muslimin minta ditolong, tapi Nabi nggak bisa ya, Nabi nggak bisa ya, akhirnya dia pulang lagi. Jadi di antara perjanjian Hudaybiyah ini terkesan merugikan kaum muslimin, bahkan udah mau berperang saat itu. Abu Bakar Umar itu udah panas ya, bisa aja berperang saat itu juga, namun memilih untuk mengalah dan pulang ke Madinah. Dan saat itu genjatan senjata ya, tidak ada peperangan dan suasana makin kondusif. Jadi kalau suasana kondusif maka berdakwah lebih mudah. Maka dengan sendirinya jumlah kaum muslimin bertambah selama 2 tahun sampai akhirnya 10.000, dan akhirnya yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah sendiri adalah orang-orang kafir Quraisy yang melanggar ya, orang-orang kafir Quraisy yang melanggar
di mana kaum muslimin punya sekutu, orang-orang kafir punya sekutu, dan perjanjiannya sekutu nggak boleh, kalau sekutu disenggol ya sama lawannya maka sama aja menyenggol yang utama kan. Misalnya Amerika punya sekutu, sekutunya Israel disenggol, Amerikanya yang belain sama. Ketika itu kaum muslimin punya sekutu, orang kafir punya sekutu, dan waktu itu yang bertengkar adalah sekutu dari orang kafir itu membunuh salah satu suku yang bersekutu dengan kaum muslimin di Madinah. Saat itu juga ya maka otomatis perjanjian batal dan akhirnya Nabi memutuskan untuk berperang. Karena Fathu Mekah itu disebut ghazwah juga ya, berjihad, tapi tanpa pertumpahan darah yang banyak. Ya, jadi itu gambaran ya kenapa mungkin pendahuluan ya dari kitab jihad ini supaya ada gambaran bahwa jihad ini adalah sesuatu yang punya hikmah dan membuat Islam ini tinggi dan mulia. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah nanti kita bahas lebih dalam secara fikih bagaimana ketika kaum muslimin itu berjihad itu memiliki tata cara dan aturan-aturan baku yang semuanya memberikan maslahat kepada musuh dan juga kepada kaum muslimin itu sendiri. Sekian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.